Salam dan bahagia, saya Satria Jaya dengan NIM 2018-012-031 dari Prodi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan SMK 3 di salah satu perusahaan gula. Baik, langsung saja dengan poin yang pertama, yaitu pemenuhan peraturan perundangan K3. Di antaranya yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu Permenaker RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Permenaker RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 86 dan 87. Yang kelima yaitu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Adapun sarana dan prasarana yang dipersiapkan oleh perusahaan diantaranya yaitu peralatan P3K, alat pemadam kebakaran, helm, sarung tangan, sepatu boot, baju werpak, dan masker. Poin yang kedua yaitu penyelesaian masalah K3. Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran terkait K3 diantaranya yaitu melakukan sosialisasi rutin di setiap divisi lingkungan kerja, melakukan rapat rutin oleh tiap-tiap divisi yang membahas masalah K3 dalam perusahaan. Tiap-tiap divisi menyerahkan data, informasi, serta dokumentasi pelanggaran-pelanggaran K3 di dalam perusahaan kepada tim komite K3. Tim komite K3 melakukan pertemuan dengan pelanggar peraturan K3 perusahaan dan mewawancari pihak-pihak yang terkait atas pelanggaran K3. Tim komite K3 memberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tim komite K3 beserta jajaran rutin melakukan rapat internal guna membahas masalah K3 dalam perusahaan, guna tercapainya sistem K3 dalam perusahaan dan menyampaikannya dengan mensosialisasikan kepada seluruh pekerja. Adapun solusi dan tindakan penyelesaian masalah K3 adalah melakukan sosialisasi kepada pekerja secara rutin, memasang poster mengenai K3 di tiap-tiap lingkungan kerja, dan rutin mengadakan seminar tentang K3. Poin yang ketiga yaitu proses konsultasi dan komunikasi. Dalam menjalankan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di dalam perusahaan, semua pihak berkontribusi guna tercapainya sistem K3 yang diinginkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan saling melakukan konsultasi dan komunikasi yang baik tentang permasalahan K3 yang dapat disampaikan ke beberapa elemen-elemen, antara lain yaitu komite K3, ahli K3, penyelia, dan kepala divisi, yang melalui media yang disediakan oleh perusahaan yaitu email, memo, laporan, dan buletin, yang nantinya akan dilakukan pembahasan atas laporan-laporan dari beberapa pihak tentang sistem dan pelanggaran-pelanggaran K3 dalam rapat internal perusahaan. Dari hasil rapat yang dilakukan oleh pihak internal yang diambil dari sumber informasi perusahaan yaitu email, memo, buletin, dan laporan, maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan dalam rapat tersebut. Poin yang keempat yaitu penerapan sistem manajemen K3. Dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3, sistem pencatatan data bersumber dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dicatat melalui peraturan perusahaan sesuai pedoman SMK 3. Pencatatan data sesuai prosedur organisasi dari sumber informasi dan data K3 yang diperoleh dari pekerja, spesialis K3, dan konsultan, melalui surat kabar dan jurnal sesuai data teknis dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sumber informasi yang diambil adalah catatan laporan kecelakaan dan kemudian data pada server aplikasi pengelolaan data dan informasi yang ada di perusahaan. Saran yang sesuai diberikan dengan dampak perubahan yaitu memberikan sanksi yang tegas kepada pekerja yang melanggar peraturan, membuat program pelatihan atau pengendalian bahaya di tempat kerja dengan waktu yang rutin. Bagi yang perlu ditingkatkan
diidentifikasi dan didokumentasikan dan ditindaklanjuti dalam perusahaan ini adalah sistem peraturan K3 di beberapa divisi yang belum efektif sehingga harus dilakukan sosialisasi dan melakukan evaluasi lalu melakukan rapat yang membahas tentang perkembangan sistem K3 dalam perusahaan sehingga tercapai sistem K3 yang efektif dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Salam.